Materi IPS kalian sama kayak tahunku dulu, yaitu sampai sampai kriteria kestabilan dan kawan-kawannya. Intinya root locus nggak masuk. Ya, kita langsung mulai aja, aku mau share screen. Sama untuk yang tanya cheat sheet ini aja ya, apa namanya? Yang anaknya Bu Esti tanya ke Bu Esti. Soalnya kalau tanya ke Pak Yul pasti jawabannya nggak boleh. Jadi kalian tanya Bu Esti aja coba, siapa tahu boleh. Ya, jadi ini ntar ada 5 soal. Kita mulai dari soal kuisnya Pak Yul dulu. Kebetulan aku sudah ngoreksi kuis satunya yang kelasnya Pak Yul, dan ya ternyata yang dapat 100 cuma dikit, enggak sampai 5 anak. Dan ya pesanku, ini UTS benar-benar dimanfaatin lah sebaik-baiknya sebelum kalian UAS. KU ntar benar-benar mampus. Aku nggak bilang UASKU susah sih, cuman lebih susah untuk dapat bagus daripada UTS, jauh lebih susahnya. Tapi masih bisa dapat bagus, cuma yang lebih susah aja. Ya udah, kita langsung aja ke nomor satu. Eh, ini ada diagram blok. Terus kalian diminta menyederhanakan, tentukan CS per RS. Nah, karena ini diagram bloknya cukup sederhana, jadi kalian bisa pakai rumus yang ini. Ini kan tentukan CS per RS. Kalian bisa sederhanakan ini dulu. Sederhanakan ini yang di dalam. Yang pakai rumus cepat. C per R sama dengan G per 1 plus GH. Ini sebenarnya ada penurunannya. Dan saranku kalian harus tahu penurunannya dari mana. Karena ntar nggak semua model diagram blok itu bisa diselesaikan dengan rumus ini dengan mudah. Soalnya ada diagram blok yang penurunannya tuh mungkin nggak bisa pakai rumus ini, bisa cuma agak bulat dan ada cara yang lebih cepat. Jadi ntar ujung-ujungnya kalian kayak harus tahu penurunan rumus ini dari mana. Hmm. Oke, kita langsung aja. Ini sederhanakan yang ini dulu. Bentar. Menentukan C. Nah, step pertama, sederhanakan yang bagian dalam dulu. Ini berarti kan ini jadi uh, ini anggap ini anggap ini anggap ES error, terus ini anggap apa? Anggap Y gitu. Kita nyari YS per ES sama dengan K per CS plus B per 1 tambah. Kan rumusnya kalau kalian punya, kalau ada diagram blok kayak gini, salah. Kalau ada G, ini ada H, ini R, ini C, ini kan bisa disederhanakan jadi kayak gini. G per 1 plus GH. Yang dapat hafal ya. Terus ini berarti G-nya itu di sini K per JS plus B, lalu H-nya itu KH, kita masukin jadi ini ntar KH per JS plus B.
Ini ntar berarti uh, A per CS plus B tambah K KH. Nah, yang diagram yang biru udah ketemu berarti. Berarti ini bisa kita ganti sama ini K per CS tambah B tambah K KH. Sampai sini ada yang ditanyain? Aman? Aman, Kak? Oke. Kalau aman kita lanjut. Nah, ini berarti kita tinggal ngerjain yang ini. Tinggal perkalian biasa ya. Tinggal perkalian biasa. Nah, setelah kalian mengkalikan antara blok 1 sama blok ini, terus di feedback lagi sama ini. Pakai rumus yang sama kayak yang di atas ini. Jadi yang di atas itu kan, ini kan, apa berarti? Ini GS-nya itu, GS-nya sama dengan K per S, JS tambah B tambah KKH. Dengan HS-nya 1. Ya, berarti CS per RS sama dengan K per S CS kuadrat tambah B tambah KKH S per 1 ditambah 1 dikali K per JS kuadrat tambah B tambah K KHS. Nah, ini ntar berarti jadi K per JS kuadrat tambah B tambah K KHS tambah K. Nah, itu yang bagian A. Sampai sini ada yang ditanyain? Ya, jadi sebenarnya karena ini cukup simpel, jadi pakai rumus jadi aja, bukan rumus jadi sebenarnya. Ada penurunan. Ini mungkin aku tulis di sini. Aku tulis di sini. Ini kalau misalnya R, S ini CS, ini GS, ini HS, itu bisa diganti menjadi ini RS, ini GS, 1 tambah GS, HS. Ada yang ditanyain sampai sini? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tentukan KH, K, lalu TR sama TS. Apa? Oke, kalau gitu kita lanjut ke menentukan KH, K, TR, TS.
Nah, jadi yang untuk ngerjain yang poin 2 ini, yang perlu kalian tahu, persamaan fungsi transfer itu, kalau order 2, ya order 2, dia tuh sebenarnya ngerepresentasi ini nih, omega n kuadrat ditambah apa ya, s kuadrat tambah 2 zeta omega n s tambah omega n kuadrat. Benar nggak ya? Benar, lupa. Ya benar, benar harusnya. Nah, jadi sebenarnya fungsi transfer yang kita punya, yaitu kan fungsi transfer yang kita punya itu tadi CS per RS, itu kan sama dengan K, K per CS kuadrat tambah ini nih, yang ini. K per CS kuadrat tambah B tambah K, KH, S tambah K. Sebenarnya K ini itu tuh omega n kuadrat, terus oh enggak, salah. Ini bentuknya belum sesuai ya, antara ini sama ini tuh masih nggak sama. Nah, di sini kan S kuadratnya nggak ada koefisien apa-apa awalnya. Di sini ada C, berarti punya kita harus dibagi C dulu. K per C sama dengan S kuadrat tambah B tambah K, KH per C, S tambah K. Sampai sini aman? Ada yang ditanyain nggak? Aman ya? Nah, kan di soal itu diketahui J-nya 1, B-nya 1. Berarti kita substitusiin J-nya 1, B-nya 1, K per S kuadrat 1, S kuadrat tambah 1 tambah KKH S tambah K. Ini kita substitusi B-nya 1 dan J-nya 1. Sampai sini aman ya? Aman nggak? B1, B1, C1. Aman-aman. Oke. Nah, sekarang kita tuh sudah punya bentuk persamaan. Aduh. Apple Pencilku habis baterainya. Ya, tapi intinya sekarang kita tuh sudah punya persamaan. Ini, benar. Sebentar. Sekarang kita sudah punya bentuk persamaan ini. Kok nggak bisa? Sekarang kita sudah punya bentuk persamaan ini, yang dia persis sama persamaan ini. Jadi sebenarnya K itu dia merepresentasikan omega n kuadrat, lalu apa lagi? 1 plus KKH, itu dia merepresentasikan 2 zeta omega n. Nah, udah dari sini, ntar kalian bisa nyari komponen-komponen yang diperlukan, zeta, omega n, lalu apa lagi yang perlu? Omega d mungkin perlu. Sama, ya kalian harus nyari K sama KH-nya ya. Dan cara mencari KH-nya itu, kita pakai dari yang ditentukan, yaitu maksimum overshoot sama
eh, peak time ini kan maksimum overshoot itu di sini diketahui 0,2, sedangkan peak time itu 1 second. Berarti tinggal kita cari, sebentar pensilku habis katanya. Nah, kita coba. Lanjut, kan ini berarti diketahui K sama dengan omega n kuadrat, lalu A1 plus KKH sama dengan 2 zeta omega n. Nah, sekarang kan yang dicari itu 4 berarti K, yang dicari kan K, lalu KH, lalu ada settling time sama yang dicari, sama rise time. Sedangkan yang diketahui selain fungsi transfer itu ada maximum overshoot sama TP, sama peak time. Jadi kita pakai dulu yang diketahui. Yang diketahui kan ada maksimum overshoot sama dengan 0,2 sama TP 1 second. Kita pakai maksimum overshoot dulu. Maksimum overshoot itu rumusnya 2E min 2 tau P gitu, 2 tau P per omega n akar 1 min zeta kuadrat. Ini ntar lu boleh cek ya. Aku lupa soalnya rumusnya apa. Sedangkan tau itu sama dengan zeta omega n, berarti E min 2 zeta omega n P per omega n akar 1 min zeta kuadrat. Coret-coret E min 2 P per akar 1 min zeta kuadrat. Bener nggak ya? Bener harusnya. Nah, sekarang udah diketahui MP-nya 0,2 sama dengan E minus 2P per akar 1 min zeta kuadrat. Nah, dari sini tinggal pakai kalkulator. Bentar, aku hitung 0,2 sama dengan E min 2P akar 1 min X kuadrat. Pakai kalkulator. Ini ada zeta-nya. Zeta. Salah-salah. Zetanya ketinggalan 0,2 sama dengan E min 2 X P akar 1 min X kuadrat. Bener ya?
berarti 0,45. Oke, udah benar nih. Kita ketemu zeta-nya. Terus dari apa namanya? Dari kan selain overshoot yang diketahui time peak. Time peak-nya dia sama dengan P per omega D. Kita cari omega D-nya karena time peak-nya diketahui 1 second, berarti omega D sama dengan P. Di sini aman nggak? Ada yang ditanya? Ntar aku harus ngecek PPT. Kak Punten, Apa? Ya, kalau di PPT kayaknya nggak ada duanya deh Kak. Jadi langsung E pangkat minus zeta per. gini. Ya, Iya. ya. Iya. Makasih. Ya, ini harusnya ditanya benar kok. Oke, zeta-nya udah ketemu, terus omega D-nya ketemu, lalu ingat tujuan awal kita adalah mencari K dan KH. Ini aku kopas di sini. Oke. Ya, kita sekarang mencari K dan KH. Mencari K, apa yang bisa kita pakai di sini? Kan K sama dengan omega N kuadrat. Berarti, sedangkan di saat yang bersamaan itu, 2 zeta omega N sama dengan K, KH. Berarti zeta sama dengan K kali KH per, per 2 omega N. Rumusnya omega D dari omega N apa ya? Oh, omega D itu kan omega D sama dengan omega N akar 1 min zeta kuadrat. Ya enggak? Omega D-nya tuh P. P sama dengan omega N akar 1 min zeta-nya 0,456 kuadrat. Berarti omega N sama dengan P per akar 1 minus 0,456 kuadrat. P akar 1 min 0,456. Dan ketemu omega N sama dengan 3,53. Nah, tinggal substitusin ke sini. Karena K sama dengan omega N kuadrat, berarti sama dengan 3,53 kuadrat. Yang berarti
Ya, 12,46. Nah, sampai sini aman. Kita udah ketemu K, dan sekarang kita mencari KH. KH itu kan dia munculnya di sini nih. Cuma di sini kan, di persamaan, di bagian sini. Di bagian 2 zeta omega ns. Berarti tinggal kita substitusi aja. 2 zeta omega n sama dengan 1 plus K KH. 2 zeta omega n min 1 sama dengan KKH, lalu KH sama dengan 2 zeta omega n min 1 per K. Berarti berapa nih? KH sama dengan 2 kali zetanya 0,456 kali 3,53 minus 1 per 12,46. 0 kali 0,456 kali 3,53 minus 1. Jadi 12,46. 0,178. Sampai sini aman? Ada yang ditanyain? Aman-aman? Kalau udah ketemu, KH juga udah ketemu. Aman nggak? Kak, mau nanya lagi, punten. Ya. Yang mencari Kak itu di persamaan keduanya itu, Yang mana? Yang ini? Yang ini? ya itu emang gitu atau harusnya satu tambah? Enggak. Ini enggak jadi dipakai. Tadi nyoba ngulik-ngulik nyarikannya dari mana. Ah, iya Kak. Oke deh. Thank you Kak. Oke. Yang lain aman? Oke, kalau aman kita lanjut. Sekarang ke bagian mencari settling time dan rise time. Ya, yang banyak salah kemarin di sini yang anak-anaknya Pak Yulid. Settling time TS. Kalau kita pakai kriteria 2%, itu TS sama dengan 4 per tau. Sedangkan kalau kriteria 5%, TS sama dengan 3 per tau. Sedangkan taunya itu zeta omega n, ini zeta omega n. Jadi ini 4 per 0,456 kali 3,53, sedangkan yang ini sama dengan 3 per 0,456 kali 3,53. Aman ya, berarti ini 4 per 0,456 kali 3,53, 2,485 second, sedangkan yang ini 1,86. Nah, ini settling time. Terakhir, ya, kita mencari rise time. Kayaknya mencari rise time. Nah, kalau kalian lihat di PPT, itu dia ada 2 rumus. Bentar, mana ya? Rise time. Nah, PPT ku masuk nggak yang PPT-nya spesifikasi respon sistem mode 2? Masuk nggak ya? Nah, jadi sebenarnya di sini itu ada 2 rumus. Ini rumus pertama, dan ini rumus kedua. Dan harusnya ya, kedua rumus ini menghasilkan angka yang sama kan? Ya, karena dia sama dengan, cuma
somehow aku nggak tahu kenapa yang soalnya Pak Yuli itu kalau pakai rumus yang kiri tuh nggak pernah benar jawabannya. Aku nyoba running di MATLAB juga, hasilnya tuh lebih sesuai ke yang kanan. Aku sudah nyoba-nyoba, kalau kalian baca Ogata di transient response, bentar, gimana ya? Rise time, rise time. Mana sih? Bukan. Rise. Mana kemarin aku baca ya? Rise time. Lah, kok nggak ada? Second order system. Oh ini. Rise time, rise time. Ya ini rumusnya rise time. Cuma kemarin aku sempat baca di mana ya? Kayaknya di Ogata, cuman di halaman lain aku lupa halamannya. Intinya sebenarnya oh ini. Pendefinisinya nih, rise time nomor 2, kalian baca. The rise time is the time required for the response to rise. Jadi rise time itu waktu yang diperlukan sistem untuk rising, dia dari 10% ke 90%, atau 5% ke 95%, atau 0% dari 100% dia final value-nya. Jadi pendefinisian rise time itu bervariasi. Nah, untuk kondisi under dam, dia itu rise time umumnya 0 sampai 100%. Kayak kondisi kita kan, under dam. Sedangkan untuk over dam, dia umumnya 10% sampai 90%. Nah, kemarin aku nyoba running di MATLAB. Aku nyoba kembali ke iPad dulu sebelum kita ke MATLAB. Kita kita pakai rumus yang kanan tadi, yang P itu. Rumusnya lupa. Rise time sama dengan P min beta per omega D. Di mana beta itu kalau kalian lihat di PPT-nya Bu ST, dia tuh kayak segitiga. Ntar aku share screen lagi, cuman ya sekarang telan mentah-mentah aja lah. Jadi sama dengan berarti ini tan inverse depannya omega n per 1 min depan per samping. Ini berarti sama dengan tan inverse omega n akar 1 min zeta kuadrat per zeta omega n.
Ya kan, karena tahu sama dengan zeta omega n, omega-nya bisa dicoret, kita tinggal masukin, ini ntar ketemu 1,0973 radian. Ingat ya, dalam radian, karena kemarin yang anak-anaknya Pak Il tuh banyak yang salah, karena dia ngitung di kalkulatornya pakai derajat, bukan radian. Jadi perlu diingat, beta ini dalam radian. Nah, setelah itu baru kita masukin ke rumus ini. Berarti TR sama dengan T min 1,0973 per T. Sama dengan 0,65 sekon. Ingat, ini dalam radian. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, aku mau nunjukin sesuatu lagi. Ini yang aku tadi maksud ya. Kita kan pakai rumus yang kanan, P min beta per omega D. Betanya tuh sudut ini. Kita ingin tahu betanya, berarti salah satu caranya kan bisa pakai tan inverse kan. Tan inverse depan per samping. Depannya omega n akar 1 min zeta kuadrat, sampingnya dia tahu. Tahu sendiri tuh zeta kali omega n. Jadi ntar bisa coret saling menghilangkan kayak yang barusan aku lakuin. Sampai sini jelas nggak? Ada yang ditanyain? Ya, aku mau nunjukin sesuatu di MATLAB. Tadi kan jawabannya kita ketemu 0,65 second. Kalian udah diajarin pakai MATLAB belum? Sama Pak Yul ataupun Bu Esti? Yang kelasnya Pak Yul? Apakah sudah diajari pakai MATLAB? Yang kelasnya Pak Yul enggak, Kak? Yang Bu Esti? Yang kelasnya Bu Esti diajarin kok. Oke, ya udah, bentar. Kita ke MATLAB bentar berarti. Ya, siapa tahu ini ntar berguna buat kalian belajar. Ya, jadi di MATLAB, kalau ya ini aku pakai command window aja, nggak usah bikin file baru. Kemarin aku sudah nyoba mana ya. Jadi kita tuh kan punya sistem, kalau kalian nge-substitusiin nilai kalian tadi, kan di soalnya tuh tadi yang diagram bloknya masih dalam bentuk variabel, ada K, J, S, B, tapi kalau kalian masukin variabel yang kalian temuin, tentu dia jadi bakalan persamaan sistem kayak gini. Nah, cara ngedefinisiin fungsi transfer di MATLAB itu, kalian assign dulu fungsi transfernya mau kalian namain variabel apa. Katakanlah di sini aku nge-assign fungsi transfernya ke nama variabel sys. Nah, setelah itu kalian ketik TF, TF itu untuk transfer function, kalian bikin kurung. Nah, setelah di dalam kurung, ini ada dua array. Array pertama, dia isinya numerator, dia bakalan jadi penyebut di sini, pembilang. Jadi kayak ini aku kan masukin 3,53 kuadrat, 3,53 tuh omega n yang aku temuin tadi. Nah, ntar dia bakalan jadi penyebut di sini, 12,46. Nah, terus array kedua, ini dipisahkan koma ya, array kedua, itu dia bakalan ngedefinisiin penyebut. Ini tadi pembilang, ini pembilang, sedangkan yang ini penyebut. Kan kita punya persamaan itu S kuadrat plus 3,247S plus 12,46. Nah, cara bikinnya, ini yang derajat polinomial tertinggi, koefisiennya kan 1. Ini ditaruh di depan 1. Terus yang 3,247 ini masukin yang ini tadi, 2 zeta omega n. Terus yang terakhir, ini tinggal masukin lagi 3,53 kuadrat. Intinya ini derajat polinomial tertinggi, yaitu yang pangkat 2, ini yang pangkat 1, yang S pangkat 1, ini yang S pangkat 0. Kalau ini karena dia sendirian, maka dia bakal didefinisikan sebagai derajat polinomial yang S pangkat 0. Sampai sini paham nggak? Nah, dari sini, kalian tuh bisa nyari respon sistem kalau dikasih input step itu gimana. Pakai ini. Ya, jadi sebenarnya kalian pakai step info sys itu juga sudah bisa. Nah, dia bakalan muncul transient time-nya berapa, settling time-nya berapa, rest time-nya berapa. Cuman default-nya MATLAB itu, kalau nggak salah, dia rest time-nya tuh 5% sampai 95%. Sedangkan karena kita
underdam, kan tadi definisinya kalau underdam 0% sampai 100%. Kita perlu ngedefinisiin parameter baru. Yang mana kita intinya ingin merubah lah definisi parameter rise time threshold-nya. Ini tinggal masukin parameter baru, rise time threshold di sini. Terus 0 ini batas bawah, yaitu 0%, 1 ini 100%. Jadi kita ingin tahu, nyari berapa sih rise time dari sistem ini, dengan definisi rise time itu sistem dari 0% ke 100%. Bukan ikut defaultnya MATLAB yang 5% ke 95%. Nah, kalau kalian klik di sini enter, ya dia bakal munculin rise time-nya 0,65 second. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Ya, itu tadi perlu kalian catat besar-besar. Datanya tuh dalam radian, bukan dalam derajat. Karena kemarin kayaknya mungkin 80% lebih anaknya Pak Il tuh betanya ngitung dalam derajat. Jadi ya pasti salah. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal, ya kita langsung ke soal nomor 4 aja karena takut waktunya nggak nutut. Nanti kalau waktunya nutut kita ke soal yang lebih gampang. Ini soal UTS tahunku. Tentukan sebuah fungsi transfer suatu sistem yang akan dikontrol sebagai berikut. Jadi kita punya fungsi transfer ini 1 per S kuadrat plus S plus A. Lalu ditanyakan jika sistem disusun dalam kalian tertutup dengan blok umpan balik sama dengan 1, tentukan respon kalian tertutupnya dan tentukan kesalahan tunak dari sistem jika mendapatkan input berupa unit step. Lalu yang B, tentukan kesalahan tunak sistem jika sebuah pengontrol sama dengan KP plus KI per S digunakan untuk mengontrol sistem tersebut. Ada di kulkas, siapa tahu ingin sambil review soalnya. Ya, jadi aku langsung kerjain aja. Di sini kan berarti yang A itu, kalau kita gambar diagram bloknya, RS, salah. Satu per S kuadrat tambah S tambah A CS. Nih, diagram bloknya kan gini. Ini G, GS-nya, ini. Sedangkan HS-nya 1, jadi nggak ada apa-apa. Diminta respon kalem tertutupnya dan tentukan kesalahan tunak dari sistem. Ya, kita cari dulu berarti bentuk sederhananya gimana. CS per RS berarti sama dengan 1 per S kuadrat tambah S tambah A per 1 ditambah, karena hanya 1 dikali 1 per S kuadrat tambah S tambah A. Kita pakai rumus yang mana tadi? Nah, kita pakai rumus yang ini. Sama dengan 1, ini kan berarti sama dengan 1 per S kuadrat, ininya apa namanya, penyebut yang atas pindah ke bawah, jadi 1 per S kuadrat tambah S tambah A tambah 1. Nah, di sini A-nya itu, A-nya waktu itu kayak pakai NIM 2 digit NIM terakhirku, bentar, lupa, A-nya berapa ya waktu itu aku kerjain? Oh, A-nya 6 berarti. A-nya 6 karena ini substitusi. Ini aku kasih keterangan, A sama dengan 6. Berarti ini sama dengan 1 per S kuadrat tambah S tambah 7. Sampai sini ada yang ditanyain? Cara ngedapetin diagram bloknya gimana? Kita sudah dapat fungsi transfernya.
Nah, setelah ketemu fungsi transfernya, berarti kita bisa cari respon sistemnya. Respon sistem itu kayak overshoot, lalu apa lagi? Rest time, settling time. Nah, caranya persis kayak nomor kemarin, nomor tadi, nomor 1. Jadi aku nggak bakal ulang cara mencari respon sistem. Mungkin aku langsung aja ke mencari apa itu? Kesalahan tunak. Nah, kesalahan tunak itu rumusnya kan limit S mendekati 0, S, E, di mana E sendiri itu merupakan error. Jadi kayak itu di sini dia letaknya. Jadi kita harus nyari E dulu biar bisa tahu kesalahan tunaknya berapa. Berarti caranya adalah kita mencari E terlebih dahulu. ES sama dengan RS min min CS. Berarti sama dengan RS dikurangin 1 per S kuadrat tambah S tambah 7. Ini ya. Kali RS. Ingat CS itu kan berarti sama dengan ya CS sama dengan ES ini. Benar nggak ya? Benar loh. Ya, ntar kalian bakalan ketemu ini. Terus kita cari kesalahan tunaknya. Tadi inputnya berupa apa? Input berupa unit step. Berarti limit S mendekati 0, S S kali ini ya, RS minus 1 per S kuadrat tambah S tambah 7 kali RS. Sedangkan karena RS inputnya berupa step, berarti RS itu sama dengan step kan sama dengan 1 per S. Jadi di sini limit S mendekati 0. Nggak ada yang salah. Oh ya, nggak benar. Ini jadi S 1 per S, 1 min 1 per S kuadrat, 1 per S kuadrat tambah S tambah 7 kali 1 per S. Ini berarti limit S mendekati 0 masuk 1 min 1 per S kuadrat tambah S tambah 7. Jadi sama dengan 1 min 1 per 7. Sama dengan 6 per 7. Ya, ada yang ditanyain? Itu cara nyari limit, cara mencari kesalahan tunak ya. Karena dia merupakan, karena rumusnya itu S kali ES, jadi kalian harus cari ES terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang B. Yang B ini menarik. Tentukan kesalahan tunak sistem jika sebuah pengontrol GC sama dengan KP plus KI per S digunakan untuk mengontrol sistem tersebut. B sama dengan GP sama dengan KP plus KI per S. Nah, yang perlu kalian tahu sebenarnya ini tuh merupakan pengontrol PI. Kan kalian sudah diajarin PID kan? PID kan ya PID. Cuma yang ini bagian PI aja. Rumusnya PID itu kan U tambah I-nya itu apa ya? U sama dengan KP dikali error. Ini domain waktu ditambah tambah KI seperti DT, ini I-nya, terus D-nya, HD, gini harusnya. UET, ya ini ET, ini ET. Nah, ini kalau kalian transformasi Laplace, itu ntar intinya bakal jadi KP plus KI per S tambah
KD dikali S. Jadi bentuk Laplace-nya fungsi pengontrol PI itu kayak gini. Oke. Jadi sebenarnya GP ini merupakan pengontrol PI. Ya kenapa aku ngasih tahu ini merupakan pengontrol PI, kalian lihat nanti. Jadi kita gambar dulu diagramnya. KP tambah KI per S. Sorry, ini GC ya. Oke. Ya, GC. Per menit. Ini tuh GC pengontrolnya, terus ini 1 per S kuadrat tambah S tambah 7. Tadi kan diketahui hanya 1, berarti di sini dia nggak ada apa-apa, umpan baliknya 1 ya. Atau dihapus juga bisa. Nah, sekarang kita cari bentar mikir. Ya, kita tetap harus nyari fungsi transfernya ya. Kan fungsi transfernya CS per RS. Dia sama dengan, ini kan GC, ini anggap aja kita GP. Berarti GC dikali GP per 1 tambah GC dikali GP. Sama dengan ini KP tambah KI per S, terus 1 per S kuadrat tambah S plus A, per 1 tambah sama ini KP tambah KI per S, lalu 1 per S kuadrat tambah S tambah A. Nah, ini CS per RS-nya. Sampai sini ada yang ditanyain? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Karena kita mau mencari, apa sih namanya, error kesalahan tunak, berarti kita harus nyari ES-nya. ES sama dengan, apa ya, RS min CS. RS-nya kita biarin, R min, nggak usah aku tulis S-nya lah ya. C-nya ini, benar. Karena ini C per R, berarti C-nya tinggal ini dikali R. Dikali R. Berarti gimana ini? KP tambah KI per S, 1 per S kuadrat tambah S tambah A, per 1 tambah KP tambah KI per S, 1 per S kuadrat tambah S tambah A. Error. Ini ES-nya. Sekarang kita nyari apa namanya, error tunaknya. Berarti error tunaknya sama dengan limit S mendekati 0, S, kan? Berarti dia sama dengan limit S mendekati 0, S, ini kok pasangnya. Nah, ya. Sekarang R-nya kan diketahuin, R-nya itu kan R-nya berupa unit input step, berarti tinggal kita substitusiin per S, limit S mendekati 0, S, per S, minus, ya ini diulang lagi berarti, minus, apa ini ya, KP tambah KI per S, 1 per S kuadrat tambah S tambah A, per
1 tambah KP tambah KI per S 1 per S kuadrat tambah S tambah A 1 per S. Ini ntar S-nya sama-sama, 1 per S-nya sama-sama hilang karena dikali S. Ntar berarti bakalan 1 minus 1 sama dengan 0. Nah, yang perlu kalian perhatiin, di sini kan error steady state-nya 0. Jadi dia nggak punya kesalahan tuna. Kenapa sistem ini nggak punya kesalahan tuna? Karena dia punya pengontrol I. Coba kalau I-nya dihilangin, ya misal kita ngitung, bentar, sampai sini ada yang ditanya nggak? Ada yang ditanyakan? Aman-aman? Ya, Kak mau nanya, Kak. Ya, Kalau misalnya 1 itu apa, tapi kalau misalnya kurang atau lebih itu sistemnya itu sebagai tandanya apa gitu, Kak? Nah, saya lupa lagi. sorry, maksudnya? Nah, kalau itu kan 0 kan, Kak. Berarti nggak Ya, ada kesalahan, ya nggak ada ya, kesalahan, nggak ada error kan. Tapi kalau misalnya 1 berarti ada. Tapi kalau ada. misalnya jawabannya tak hingga, apa ya, Kak? Mungkin nggak ya? Mungkin kayaknya. Ya udah, berarti sistemnya nggak stabil. Kalau tak Oh, hingga ya? iya. Kalau 1 Iya. nggak stabil. Kalau tak hingga, Enggak. Kalau 1 tuh dia stabil. Stabil, cuman dia ada kesalahan tunanya aja. oh, oke. Oke. Nah, ntar ada yang pengen aku tunjukin. Jadi sebenarnya nilai kesalahan tuna ini dia bisa 0 karena dia punya pengontrol E. Ini kan pengontrol P. Sorry. Ini pengontrol P yang KP, sedangkan ini pengontrol E. Kalau misalnya pengontrol I-nya ini dihapus, dia bakalan punya kesalahan tuna. Coba kita hitung. Bentar. Berarti gimana kalau dia punya cuma pengontrol P doang? Gini ya berarti. Misal hanya pengontrol P. Kan ini berarti limit bentar. KP. Ya, berarti ini kan dia limit, sorry. Ini berarti error steady state-nya sama dengan limit S mendekati 0, ES-nya sama, berarti ini kan R minus KP aja berarti, ini KP tanpa KI, 1 per S kuadrat tambah S tambah A, per 1 tambah KP aja, 1 per S kuadrat tambah S tambah A. L. Ini berarti sama dengan limit S mendekati 0, KP. Ini R-nya kan 1 per S ya, R-nya 1 per S, di sini dia 1 per S, ntar ini juga 1 per S, dia bakalan hilang sama S yang di depan, jadi langsung aja KP per S kuadrat tambah S tambah A tambah KP. Jadi ini R yang di sini habis karena dicoret sama ini juga habis. Terus penyebut yang ini pindah ke bawah. Dia berarti bakal punya error. Bener nggak ya? Tetap S kuadrat tambah S tambah A tambah KP. Berarti errornya KP per A plus KP. Bener nggak? Ya bener. Jadi siapa tahu besok bakal keluar soal kalian ada suatu sistem dikontrol dengan
pengontrol proporsional aja. Kayaknya pernah lihat soalnya di mana ya. Jadi ada soal gitu, ada suatu sistem dikontrol dengan pengontrol proporsional saja, terus kalian disuruh nyederhanain diagram bloknya, terus habis itu kalian disuruh ngitung apa namanya, kesalahan tunaknya. Itu yang bagian A. Terus yang B, dia soalnya gini, misal dia ada kesalahan tunak, kalau misalnya ada kesalahan tunak, kalian disuruh ngerancang pengontrol yang bisa menghilangkan kesalahan tunak tersebut. Nah, jadi jawabannya adalah dengan menambahkan pengontrol itu tadi. Yaitu yang awalnya KP, kalian tambahin sama pengontrol I. Jadi pengontrolnya yang awalnya KP, jadi ntar persamaan pengontrolnya jadi KP tambah KI per S. Dia bakalan ngilangin kesalahan tunak itu sendiri. Paham? Sampai sini yang ditanyakan? Jadi kalau besok ada soal disuruh merancang pengontrol yang bisa menghilangkan kesalahan tunak, jawabannya adalah dengan menambahkan pengontrol I. Ini pengontrol I. Kalau dia pengontrol P aja, dia nggak bisa ngilangin kesalahan tunak. Aman? Ada yang ditanyakan? Ini sih, Kak, aku mau nanya, Kak. Ya, Sebenarnya aku mau nanya yang respon sistem tadi sih, Kak. yang Eh, nomor 1. Bukan, Kak, yang ini yang lagi dibahas. Oh ya, kenapa? Itu kan tadi itu persamaannya 1/S² tambah S tambah 7 ya. Terus kalau Iya, berdasarkan bentuk umumnya tuh, bentuk umum orde 2 tuh omega yang N. mungkin ya. Nah, aku bingung, Kak, untuk nentuin omega N-nya tuh, itu pakai yang di pembilang apa yang di penyebut ya? Soalnya dulu ada omega N, terus hasilnya beda gitu. Yang atas omega N kuadratnya sama dengan 1, kalau yang bawah omega N kuadratnya sama dengan 7. Iya, bentar 1. Kayaknya ya. Seharusnya ini tuh nggak bisa terjadi antara omega N atas sama bawah beda. Kenapa di kasus ini beda? Karena yang buat soal tuh, ini kan UTS tahunku, terus A ini tuh kayak pakai digit NIM terakhirnya tiap anak gitu lah. Tapi sebenarnya secara umum harusnya kayak gini tuh nggak boleh terjadi. Ya ini kita anggap benar aja, dan kebetulan di soal ini kita nggak butuh omega N kan. Jadi kayak pembuat soal itu bikin soal yang sederhana, kayak pembilangnya 1, tapi di satu sisi dia nggak mau tiap anak tuh sama, biar nggak bisa nyontoh. Jadi kayak ada satu variabel yang di custom gitu. Yang padahal sebenarnya harusnya nggak boleh antara omega N atas bawah sama omega N atas sama omega N bawah tuh beda. Jadi ya khusus soal ini diabaikan lah omega N itu. Kebetulan kita nggak butuh omega N juga kan untuk ngerjain soal ini. Tapi kalau WD-nya berarti dapat dari mana, Kak? Kalau nggak pakai omega N? WD, omega D. Iya, omega D, sorry. Omega D kan bisa dicari dari omega N, tapi sebenarnya omega D pun nggak diperlukan di sistem ini. Maksudku nggak diperlukan untuk mengerjakan soal ini. Karena, Sebentar. ya, kenapa? Kalau kalian coba lihat di mungkin soal-soal Ogata, harusnya omega ini sama ini tuh sama kalau orde 2. Harusnya ya. Ini beda karena keperluan UTS saja, biar nggak ada yang contohan, makanya dia dibikin satu digit custom gitu. Oke. Mungkin aku mau nanya lagi boleh nggak, Kak? Oke. Kan untuk salah tuh disuruh tentukan respon Kalang. Respon Kalang tuh yang TP, TR, Iya ya itu. MP sama TS nggak? Itu Iya kan ya? itu. Iya. Nah, kalau itu kan butuh omega D tuh, Kak. Oh iya ya. Omega D, omega N akar 1 min zeta kuadrat.
Hmm, iya sih, pergi cari respon kamu ya. Nanti aku cari tahu. Oke, Kak. Bentar. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi? Nih, kalau kalian lihat, Ogata tuh, nih soal-soalnya. Dia antara ini pembilang sama penyebut yang terakhir sama. Ini juga sama. Mungkin ntar kalau besok kejadian lagi, ya ini sama, ini juga sama, sama. Besok kalau kejadian lagi, kalian pilih salah satu aja deh. Untuk saat ini ya, jawabannya kayak gitu. Ntar coba aku tanyain ke temanku deh. Tapi harusnya memang sama. Dan katakanlah besok kejadian lagi, omega n atas sama omega n bawah beda, kalian pilih salah satu aja. Tulis kayak dipilih ini, gitu, omega n ini. Karena emang harusnya sama. Ada yang ditanya lagi? Aman-aman. Oke, kalau aman kita lanjut ke soal selanjutnya. Aku sebenarnya udah nyiapin beberapa soal, cuman kayaknya nggak cukup dibahas semua. Kerjaan mana ya? Masuk nggak layarku? Kok nggak masuk ya? Bentar.
Sorry, masih ke-mute ya? Iya. Ya, ntar aku cari tahu deh pertanyaannya Hanung itu. Cuman aku barusan minta jawaban UTS-nya anak tahun lalu. Dia ngejawab respon sistem itu cuma ini aja. Kan ini CS per RS. Ini kan CS per RS sama dengan 1 per S kuadrat plus S plus 7. Dia cuma ngejawab respon sistem itu CS-nya aja. Jadi CS sama dengan 1 per S kuadrat plus S plus 7 dikali RS. Gimana nggak tahu, ntar aku cari tahu deh. Nah, sekarang nomor 5. Tadi kan aku sempat nyinggung di awal ada beberapa model diagram blok itu yang dia bakalan lebih ribet kalau pakai ini, kalau pakai apa namanya? Kalau pakai rumus cepat yang G per 1 plus GH ya. Contohnya kayak ini. Ini dia komparatornya banyak. Terus di tengah-tengah tuh ada gangguan, ada DS. Ini UTS berapa tahun yang lalu ya? 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Nah, di soal A itu dia diminta ngebuktiin outputnya kayak gini. Jadi sebenarnya ada beberapa cara harus yang ngerjain ini. Kayak kalian bisa mindahin komparatornya keluar, terus disederhanain satu-satu. Cuman ya mungkin kali ini aku bakal kerjanya pakai cara gini. Jadi yang di sini kan ada 3 komparator. Ada 1, 2, 3. Nah, komparatornya itu dijadiin dalam tanda kutip poros. Poros kayak dijadiin acuan kita dalam menghitung. Anggap yang di sini tuh E1, error 1. Terus yang di sini E2. Lalu yang di sini E3. Ya walaupun ini nggak ngerepresentasikan error sih, cuman anggap aja ini E1, E2, E3. Taruh aku fokus. Ya, jadi cara mengerjakannya adalah di sini kita turunin dulu E1 sama dengan KR, ini K dikali R, KR dikurangin KC. Ini kan E1. E1 KR, dia dikurangin sama KC. Dengan cara yang sama, E2 sama dengan E1 min K2C, dan E3 sama dengan E2 K1 dikurangi D. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Kita substitusi, kita coba cari E2. E2 kan sama dengan E1 min K2C, berarti sama dengan KR min KC min K2C. Ini bisa dibuat lebih sederhana, KR min K plus K2C. Hal yang sama kita lakukan ke E3. Berarti E3 sama dengan E3 kan sama dengan E2K1 minus D. E2 itu E2 kita masukin hasil yang ini, yang terakhir ini. Berarti sama dengan KR min K plus K2C, ini dikasih kurung, K1 minus D. Benar nggak ya? Benar. Berarti sama dengan K, ini K1-nya kita masukin, K1R minus K1C minus K1 K2C minus D.
Ini terakhir E3 sama dengan, yang C dikelompokin aja, berarti KK1R, salah, KK1R minus C, KK1 tambah K1 K2 minus D. Nah, di sini kalian lihat, ini di ujung ini kan dia C sama dengan E3 per S. Ini C sama dengan E3, C sama dengan E3 per S. Berarti C sama dengan K1R minus C, K1 tambah K1 K2 minus D per S. Sudah, karena yang ditanya itu C, kita harus ngebuktiin C itu rumusnya kayak gini, berarti dari persamaan ini C-nya harus dikelompokin di kiri. Berarti gimana? C tambah C K1 tambah K1 K2 per S sama dengan K1R min D per S. Benar ya? Ini kita kali S aja semua. CS tambah C K1 tambah K1 K2 sama dengan K1R minus D. Berarti ya ini tinggal gini berarti CS tambah KK1 tambah K1 K2 sama dengan KK1R minus D, dan C sama dengan KK1R minus D per S tambah KK1 tambah K1 K2. Sama nggak? KK1R minus D S tambah K1 K2 ya sama. Ya, sama ya. Ya, jadi kalau katakanlah kalian ketemu diagram blok yang agak ribet, jadiin komparator tuh sebagai titik acuan hitungan kalian kayak di sini. Aku punya 3 komparator. Aku bikin variabel E1, E2, E3, terus aku nyoba nurunin E1, E2, E3 dari komparator itu, dari variabel itu. Ada yang ditanya nggak sampai sini? Aman? Oke, sekarang yang kedua, tentukan kesalahan tunak akibat gangguan super S dan asumsikan CS sama dengan 0. Dan kayak biasa berarti error tunaknya itu limit S mendekati 0 S di mana itu sama dengan C min R. Benar nggak ya? Benar. Berarti tinggal kita masukin aja limit S mendekati 0 S K1R min D per S tambah K1 tambah K1 K2 min R. Udah, tinggal kita masukin apa sih ini soalnya? Anggap C-nya 0. Oh, dia nggak ada R-nya ya? R-nya nggak diketahui. R-nya nggak diketahui. C-nya 0, R-nya nggak diketahui. Gimana ya? Oh, gini berarti. Kita nyoba nyari persamaan yang nggak perlu pakai R. Berarti
Gimana caranya? Taruh. Ini kita coba kopas. Sebenarnya ini error yang di sini, error yang di mana sih? Yang di rumus ini. Ini kan E1 kan? Dia bukan E2, bukan E3, tapi E1. Berarti mungkin bisa didekati pakai ini. Limit S mendekati 0, S, E1, S. Di mana? Bentar, kita hitung dulu. E1 sama dengan apa dia? E1 sama dengan KR min KC. KR min KC. Sedangkan C itu kan C sama dengan E3 per S. E3 itu tadi E2 minus E3 mana ya? E3 E2 K1, oh sorry. E2 K1 minus D per S. Ini sama dengan E2-nya sendiri itu, ini E2 itu sama dengan E1 minus K2C. Ini berarti ini E2, ini K1 minus D per S. Berarti C sama dengan E1 minus K2C, K1 minus D per S. Ya benar ya. C-nya dianggap 0. 0 berarti sama dengan E1 E1 K1. Ini C-nya 0 habis E1 K1 minus D. Berarti E1 sama dengan D per K1. Berarti ketemu error steady state sama dengan limit S mendekati 0 S E1. Ada yang ketinggalan nggak? Oh ini per S. Jadi E1 enggak dong, habis. Ya, oh enggak ya benar. S1 sama dengan limit S mendekati 0 S D per K1. Udah ketemu. D-nya ada nggak tadi? D-nya seper S. Berarti tinggal masukin aja. Sama dengan limit S mendekati 0, habis kan? Seper K1. Ya udah sama dengan seper K1. Sampai sini ada yang ditanyain? Aman ya? Aman nggak? Ya, jadi besok kalau katakanlah kalian nggak nemu apa sih namanya? Katakanlah R-nya nggak diketahuin, kayak ini B. Kan sebenarnya rumus error steady state itu ini. Di mana umumnya E itu kan E itu sama dengan C minus R. Cuman masalahnya di sini tuh C-nya tadi 0, terus R-nya nggak diketahuin kan. Jadi kita harus pakai jalan pintas, harus ngeles gimana caranya nemuin persamaan yang nggak butuh R. Dan ketemulah tadi, kita nurunin lagi E1 gim apa, E2 apa, E3 apa. Dan ternyata hasil penurunannya tuh nggak butuh R. Ya udah, jadi ketemu. Ini error steady state-nya. Seperti K1. Sampai sini ada yang ditanyain? Aman? Aman-aman?
Hmm. Ada yang ditanyain sebelum kita masuk ke poin terakhir yang C. Verification of response for input seper S dan gangguan seper S. Di manakah sama dengan kedua sama dengan satu? Aman nggak? Oke, kita masuk ke poin terakhir ya. Di sini diminta persamaan respon dalam domain waktu. Kalau inputnya misalnya seper S dan gangguannya seper S, di mana K sama dengan K2 sama dengan 1, dan K1 berkisar antara 1 sama 10. Ini kayaknya soal UTS KO paling susah. Ya, berarti yang harus kalian lakuin adalah mencari persamaannya dalam domain Laplace terlebih dahulu. Setelah itu baru di inverse Laplace ke domain waktu. Oke, kita mana tadi persamaannya? Ini persamaan. K sama dengan K2 sama dengan 1. K sama dengan K2 sama dengan 1. Terus 1 K1 10. Nah, berarti tinggal kita substitusiin dulu. C sama dengan K1R minus D per S tambah K1 tambah K1 sama dengan K1R minus D per S tambah 2K1. Benar nggak ya? Ya, benar ya. Oh, terus diketahui tadi R-nya tuh seper S. R sama dengan seper S. Berarti ini K1 kali seper S minus D per S plus 2K1. Berarti sama dengan K1 per S minus D per benar nggak ya? K1 seper S minus D per S plus 2K1. K1 benar. D-nya diketahui nggak? Oh, D-nya juga seper S. Sorry. Minus seper S, ini minus seper S. Ini berarti bisa kita pindahin bawah S-nya K1 minus 1 per S kuadrat. Gini aja, S tambah 2K1. Sudah, ini persamaan CS-nya. Ini CS. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah inverse Laplace. Gimana caranya agar mudah? Gimana ya? Oh ya, biar mudah kita harus dekomposisi dulu berarti, karena kalian ingat rumus ini nggak? E minus AT, bentar, ini Laplace dari ini sama dengan 1 per S min A. Bentar, bener nggak ya? Ini kayaknya AT. Aduh, lupa. Oh ya, bener gini. Jadi biasanya, ntar kalau kalian ngambil matkul kontrol lanjutan juga disuruh inverse Laplace,
paling mudah tuh ngebentuk persamaan kalian jadi bentuk persamaan kayak gini yang sederhana. Nah, sekarang persamaan kita tuh belum cukup sederhana, masih gini. Dan yang harus kita lakukan adalah mendekomposisi. Jadi kita didekomposisi dulu, dekomposisi persamaan. Ini kan K1 minus 1 per SS plus 2. Kayaknya dekomposisinya ada deh di kalkulus nanti kan A per S tambah B per SS plus 2K1. Enggak salah. S plus 2K1. Benar nggak ya? Benar. Jadi kalian punya penyebut. Di sini penyebutnya tuh sebenarnya perkalian dua suku di dekomposisi. Di dekomposisi jadi kayak gini. Nah, yang mau kita cari itu pembilang. A-nya berapa, B-nya berapa. Caranya adalah, ini kan sebenarnya bisa kita coret nih. Oh enggak, gini aja. Ini kan K1 minus 1 per S. S plus 2K1 sama dengan A S plus 2K1 tambah BS per S plus 2K1. Ini dua pecahan ini, kalau dioperasikan jadi kayak gini kan. Jadi kayak gini. Sekarang penyebutnya tinggal coret aja berarti. Coret. Nah, K1 minus 1 sama dengan ini kita kelompokin. Yang punya S sama yang nggak punya S. A tambah BS ditambah 2K1. Nah, yang di luas kiri, S-nya kan 0. Dia nggak ada S sama sekali. Berarti A tambah B sama dengan 0. A sama dengan minus B. Dia nggak ada padanannya kan. Ini A plus BS. Sedangkan di sini nggak ada yang punya variabel S sama sekali. Jadi nggak ada padanannya. Jadi A plus B sama dengan 0. Di saat yang bersamaan, K1 minus 1 sama dengan 2K1. Bener nggak ya? Oh, ini ada A-nya dong. 2AK1. 2AK1. K1 minus 1. Yang kita mau cari A-nya kan. Berarti K1 minus 1 per K1 sama dengan 2A. Lalu K1 min 1 per 2K1 sama dengan A. A-nya sudah ketemu, berarti B-nya kebalikannya. B sama dengan minus K1 min 1 per 2K1. Nih, A kan sama dengan minus B. Mana tadi? Nah ini. A sama dengan minus B. Kalau A-nya segini, berarti B-nya tinggal dikali minus saja. Ya udah, berarti ini kita kembali substitusi lagi. Bentar, mana ya? Kita kembali substitusi ke sini. Ini berarti persamanya jadi K1 minus 1 per 2K1 per S ditambah minus K1 min 1 per 2K1 per S. Ini minus saja, minusnya dihapus. Sampai sini ada yang ditanya nggak? Ada yang ditanyain? Aman. Nah, sekarang kita sudah punya persamaan dengan bentuk yang persis seperti ini. Jadi sekarang kita tinggal dekomposisi aja. Bentar, bener nggak ya? S? Oh enggak dong, ini S plus 2K1. Ini dikeluarin aja. K1 minus 1 per 2K1 seper S minus apa nih? Minus 1 per S plus 2K1. Udah ketemu. Ini kita ini tinggal inverse Laplace, berarti terakhir inverse Laplace. Kan berarti CT sama dengan L-1 CS
sama dengan L-1 bersamaan ini. Sudah, berarti ini jadi K1 minus 1 per 2K1. Apa lagi ya? Berarti ini, oh ini U ya, ini step ya. Step minus E minus 2K1. Di mana 1, ya, di mana K1 berkisar antara 1 sampai 10. Benar nggak ya? Ya, benar. Dan sampai sini ada yang ditanyain sebelum kita tutup. Ya, jadi kalau ada inverse Laplace di dekomposisi dulu biar sederhana. Tujuannya adalah biar kita bisa mendekomposisi pakai rumus ini. Soalnya Laplace tuh benar-benar banyak kan rumusnya. Jadi hafalin yang penting-penting aja. Ini penting. Dia hampir selalu kepake kalau disuruh nge-inverse Laplace. Karena semua persamaan transfer kan bisa didekomposisi. Bisa didekomposisi jadi persamaan yang sederhana, terus sudah tinggal di-inverse. Sampai sini ada yang ditanyain? Aman-aman. Oh ya, sama apa lagi ya yang mau tak sampaikan ya? Udah. Nah, itu aja sih tadi respon sistem tuh jangan lupa dia umumnya pakai radian. Terus apa lagi ya? Penting. Kriteria root tuh masuk nggak ya buat UTS? Ya kita belum ngebahas kriteria root ya. Masuk, ada yang tahu apakah kriteria root masuk untuk UTS atau tidak? Kriteria root. Enggak harusnya. Apa masuk? Ya, intinya kriteria root tuh kayaknya nggak penting-penting amat juga. Dia cuma pengen tahu sistem itu stabil, apakah sistem itu stabil atau tidak. Dan sebenarnya kestabilan sistem itu bisa dilihat dari akar-akar poolnya. Bentar, aku share PDF-nya Bu Esti. Ya, jadi sebenarnya goal dari kriteria root itu untuk mastiin apakah semua akar-akar poolnya itu apakah berada di kiri ini, imaginary plane, atau di kanan imaginary plane. Kalau ada satu aja apa sih namanya? Kalau ada satu akar aja yang di kanan imaginary plane itu berarti sistemnya udah nggak stabil. Nah, kriteria root itu sebenarnya cuma mau mastiin apakah semua akarnya tuh negatif. Kalau semua akarnya negatif berarti stabil kan? Dia ada di kiri sumbu apa sih namanya? Sumbu Y. Sedangkan kalau ada yang positif berarti dia pasti nggak stabil karena ada yang di kanannya sumbu Y. Nah, sebenarnya daripada kalian repot-repot ngitung pakai kriteria root, kalau misalnya ditanya kestabilan, tinggal kalian aja cari akar-akarnya. Kalau pangkat 2 atau pangkat 3 kan bisa langsung dari kalkulator kan. Jadi katakanlah besok, mana ya? Ada contoh soalnya nggak ini? Nah, kecuali kalau pangkat 4, karena pangkat 4 nggak bisa kalian pakai kalkulator, jadi mungkin kalian bisa pakai root untuk ngecek kestabilan. Cuman katakanlah apa sih namanya? Katakanlah kayak gini, pangkat 3. Poolnya besok persamaan di poolnya kayak gini. S pangkat 3 tambah S2 S kuadrat tambah S tambah 2. Ini kan bisa langsung dimasukin di kalkulator buat tahu akar-akarnya. Jadi nggak usah repot-repot buat pakai kriteria root sebenarnya. Berapa sih ini? Kan 1, 2. Ya, ya itu aja sih. Kecuali mungkin
Ya, kecuali mungkin ordernya lebih tinggi daripada tiga ya. Kan kalkulator mentoknya di order 3 aja. Nih, kecuali mungkin pangkat 5 kalian perlu pakai dulu. Kalau pangkat 2, pangkat 3 nggak perlu harusnya. Oh, atau mungkin soalnya kayak gini, dia disuruh nyari rentang K. Nah, ini baru juga bisa pakai kriteria root. Ada yang ditanyain? Ada yang tahu caranya nyari respon sistem kalau misalnya ordernya lebih tinggi daripada 2? Apakah ada yang tahu? Siapa tahu besok keluar. Kalau ada yang tahu ya udah nggak usah dijelasin. Ada yang tahu? Yang kelasnya gue sih sudah diajarin menurut lokus belum? Yang kelasnya BST apakah sudah diajarin root locus? Ya, kalau belum berarti ya, kayaknya harusnya nggak keluar sih kalau respon sistem di atas order 2. Cuman in case keluar, yang harus kalian lakukan adalah mencari apa namanya? Mencari akar-akar dominannya. Jadi sebenarnya kalian punya misalnya kalian punya persamaan 1/s² tambah 5s tambah 6. Ini 6. Dia kan akar-akar poolnya, dia kan ada di S-3 sama S-2. Kalau digambar di bidang S-plane, poolnya itu kan gini letaknya. Ini katakanlah -2, ini -3. Poolnya itu ada di sini. Nah, gimana yang jelasinnya ya? Oh ya, mungkin aku jelasin dulu deh. Kenapa sistem itu dianggap stabil kalau akar-akar poolnya ada di kiri. Jadi sebenarnya gimana ngejelasin gampangnya? Kalian lihat rumus ini deh. Nah, katakanlah kita punya suatu fungsi transfer. Ujung-ujungnya fungsi transfer itu kan bisa didekomposisi jadi bentuk sederhana kayak gini. Kalau misal kita punya akar positif, yaitu ini contoh 1/s-a ini kan akarnya positif. Ini kan akarnya kan sama S sama dengan A. Kalau dia S sama dengan A, dia kalau katakanlah di inverse balik jadi ke domain waktu 1/s-a gini, dia tuh bakal ngasilin E pangkat AT. Kalian perhatikan E pangkat AT ini koefisien A-nya ini dia positif. Yang berarti kayak ini kan tadi ini misalnya respon sistemnya ya. Respon sistemnya tuh E pangkat AT. Jadi seiring bertambahnya waktu, sistem ini tuh makin besar. Karena dia A-nya tuh positif. Bandingin kalau kalian punya akar-akar yang negatif. Kalau akarnya negatif kan berarti bentuk pecahnya kayak gini, 1/s+a gini. Nah ini kalau di inverse Laplace itu, dia jadi E pangkat minus AT. Yang berarti seiring berjalannya waktu, sistem ini dia bakalan decaying karena A-nya negatif tadi. Itulah kenapa kalau pengen sistemnya stabil, akarnya tuh harus negatif. Ya penjelasannya ini, salah satu penjelasannya lah. Paham nggak? Jadi, kalau kalian punya suatu sistem, ini aku gambar biru aja deh. Kalian punya suatu sistem, ini tuh daerah stabil, dan ini daerah tidak stabil. Nah, kalau misalnya besok keluar soal ordernya yang lebih tinggi daripada 2,
kalian harus cari akar-akar dominannya tuh di mana. Jadi gini, katakanlah sistem orde 4. Orde 4, katakanlah ya, letak akarnya tuh di sini, 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 sama sini. Akar dominannya dari sistem tersebut berarti yang ini. Kenapa? Karena dua akar ini dia yang paling mendekati daerah nggak stabil. Nah, semakin ke kiri kan dia semakin stabil, semakin ke kiri dia semakin stabil. Nah, ini makin stabil, ini makin stabil. Nah, ke kanan dia makin nggak stabil. Nah, respon sistem itu dia dipengaruhi akar-akar dominan, yang mana akar-akar dominan itu biasanya akar kembar terus terletak di daerah yang mendekati nggak stabil. Paham nggak maksudku? Terus katakanlah ya katakanlah besok akar-akarnya kayak gini. Berarti besok kalian tinggal pakai persamaan yang ini aja. Ini kalian jadiin fungsi transfer, terus kalian analisis respon sistemnya. Jangan pakai yang ini, karena akar-akar ini tuh nggak pengaruh. Dia jauh dari bidang imajiner, dia kan stabil. Yang paling nggak stabil kan akar-akar ini. Jadi dia yang mempengaruhi respon sistem itu. Kan nggak maksudku? Paham? Misal. Besok bakalan ada persamaan gini, 1 per S plus 3, misalnya. Ini persamaannya juga nggak valid, S plus 2, lalu ini katakanlah ini S plus 100, ini S plus 500. Nah, letak kan berarti kalau digambar di S plane, ini bidang S ya, di S plane. Ini kan kalian punya akar di sini. Kalian punya akar minus 2, minus 3, terus di sini kalian tiba-tiba punya akar di minus 100 sama di minus 500. Nah, dua akar yang minus 100 sama minus 500 ini diabaikan aja, karena dia stabil. Sedangkan yang kalian hitung itu, yang minus 2 sama minus 3, karena dia yang paling mendekati daerah nggak stabil. Jadi, katakanlah besok ada persamaan kayak gini, ya udah, kalian yang S plus 100, S plus 500-nya abaikan aja. Kalau disuruh ngitung analisis respon sistem, kalian tinggal hitung aja 1 per S plus 3 sama S plus 2. Jadi anggap aja kalian cuma punya persamaan 1 per S kuadrat plus 5S plus 6. Misal. Paham nggak? Aman? Ya, intinya itu. Kalian cari akar yang paling mendekati daerah nggak stabil. Aman ya? Itu yang harus dilakukan kalau misalnya, kalau misalnya ordernya lebih tinggi daripada 2. Intinya analisis respon sistem tuh bisa dilakukan di order 2. Kalau misalnya kalian punya sistem yang lebih tinggi daripada order 2, kalian harus dekati persamaan sistem itu jadi order 2. Caranya yang ini tadi. Kalian punya order 4, kalian analisis akar-akarnya, oh ternyata aku punya 4 akar nih. Yang 2 akar ini dia mendekati daerah nggak stabil, sedangkan yang 2 akar lainnya nih jauh sekali dari daerah nggak stabil. Ya udah, yang dihiraukan yang ini aja untuk ngitung analisis respon sistemnya. Aman? Ya itu kalau katakanlah yang ini yang keluar lebih tinggi daripada order 2. Jadi harusnya aman. Jangan lupa rumus-rumus tuh pakai radian. Terus ya kriteria rumus-rumusnya dihafal. Aman? Aku tutup ya. Kalau emang root locus bakalan keluar. Kak, sorry, nggak tahu sih, tapi terakhir waktu pertemuan sebelum kuis di K01 tuh Bu Ayu ngomong, katanya kuis terakhir sampai stability. Terus nanti root locus baru keluar di UTS gitu, Pak. Cuman aku nggak tahu fixnya kayak gimana kalau sekarang. Yang K02 gimana? Soalnya kalau emang beneran root locus, beneran ribet. Maksudku tuh kayak ada satu sesi tutor sendiri, tutor khusus root locus. Kelas 2 dapat infonya gimana? Siapa yang di sini kelas 2 ya? Jo, dapat infonya gimana Jo? Jo hijau.
yang living root locus itu dia beneran butuh waktu lama buat ngejelasin root locus itu. Oh ya udah. Nggak, ini, soalnya harusnya soal UTS-nya tuh sama antara K1 sama K2. Jadi kalau K2 belum keluar, apa sih namanya? K2 belum sampai root locus, harusnya UTS-nya nggak ada root locus. Ya, jangan lupa juga belajarin ya. Belajar apa namanya? Belajar pemodelan sistem yang gini-gini. Soalnya di UTS tahunku keluar, kalian disuruh ngemodelin sistem ini dulu, jadi state space, baru apa namanya? Baru kalian bisa tahu fungsi transfernya. Kan pemodelan sistem tuh ada 3 kalau nggak salah di DINSYS ya. Mekanik gini, terus rangkaian listrik, sama fluida. Itu di refresh semua materinya. Ya, itu aja sih dari aku. Ada lagi yang mau tanya? Ya kalau nggak ada, dicukupkan. Nah, ya kalau nggak ada, dicukupkan dulu. Makasih semua yang udah datang. Dan boleh live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam, makasih Kak. Makasih Kak. Makasih, Kak.